Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah 2 pertemuan membahas tentang sebagian dari hikmah perjalanan hijrah Rasulullah SAW yang mulia, dan untuk kali yang ketiga kita akan masih membahas dalam momentum hijrah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, menjadi petunjuk, cahaya bagi kita semuanya yang selalu diminta untuk berhijrah. Mengingat tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Setiap kita salah jalan kita kembali, setiap kita berbuat dosa kita bertaubat, setiap kita ada di sebuah tempat komunitas yang tidak baik kita berhijrah darinya. Kali ini kita akan membahas tentang menyoroti tentang sebuah tantangan, tentang pengorbanan dari hijrah itu sendiri. Hijrah memang indah, tetapi tidak mudah. Hijrah itu mulia dan agung, tapi dia memerlukan pengorbanan yang tidak kecil. Mari kita lihat beberapa contoh dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan langsung pada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah, tidak semuanya mulus, bahkan tidak sedikit yang mengalami masalah. Ada banyak, intinya banyak yang harus dikorbankan. Ada banyak hal dalam hidupnya yang harus dia relakan. Secara hitung-hitungan manusia bisa jadi kita rugi. Secara hitung-hitungan manusia bisa jadi kita dianggap nol kembali. Tapi yakinlah bahwa tidak ada yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan membela syariatnya. Justru sebaliknya, kita akan dimuliakan karena kita memuliakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana seorang Asma radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hal yang sederhana. Kalau dia sekedar suruh menyiapkan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya berbekal perjalanan, itu hal sangat sederhana. Tapi lihatlah, begitu Rasul dan Abu Bakar telah berangkat ke kota Madinah, maka kemudian Asma didatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal tahu bahwa Abu Bakar pun hilang dari rumahnya, maka diduga kuat dia pergi bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dia bertanya pada Asma dengan bahasa yang kasar, "Mana ayahmu?" Asma tentu menutupi dan berbohong kepada musuh Islam dan halal berbohong dalam suasana perang seperti ini. Asma mengatakan, "Saya tidak tahu ayah saya. Ayah saya di mana?" Maka Abu Bakar yang kejam, bengis, zalim itu menampar Abu Jahal yang kejam, yang bengis, zalim itu menampar Asma dengan tidak ada rasa kasih pada seorang wanita. Ditamparnya dengan kuat-kuat di mukanya sampai disebutkan lepaslah anting yang dipakai oleh Asma. Pengorbanan seorang Asma untuk menjaga hijrah. Dia harus berkorban dengan fisiknya. Bayangkan seorang wanita yang lembut ditampar oleh tangan laki-laki yang perkasa. Ini sebuah pengorbanan. Nanti Asma juga didatangi oleh kakeknya, yaitu ayahnya Abu Bakar. Didatangi, kemudian kakeknya yang sudah buta itu dengan tergopoh-gopoh kemudian datang menanyakan, "Kabarnya ayah kalian pergi? Apa yang ditinggalkan? Harta apa yang ditinggalkan untuk kalian?" Dia mengkhawatirkan cucu-cucunya termasuk Asma. Dan saat itu ayahnya Abu Bakar, jadi kakeknya Asma ini belum masuk Islam. Asma seketika cekatan, dia mengumpulkan kerikil-kerikil dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dia menenangkan sang kakek. Dia tidak ingin ayahnya menjadi bahan caci makian kakeknya, padahal ayahnya sedang melaksanakan sebuah ibadah mulia, yaitu hijrah. Maka Asma berkata pada kakeknya, "Kesini kek." Maka diraihlah tangan sang kakek yang buta itu, kemudian disentuhkan pada kantong yang sebenarnya berisi kerikil.
Dan ternyata cukup ampuh karena sang kakek menduga benar bahwa itu adalah perhiasan-perhiasan yang berharga mahal. Sehingga sang kakek pun tenang kemudian mengatakan, oh kalau ayah kalian meninggalkan harta sebanyak ini maka tidak masalah. Asma, dia harus berpikir cerdas bagaimana melindungi ayahnya yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Dia tidak mau ayahnya caci maki hanya karena urusan dunia. Pengorbanan, perjuangan. Begitu juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Suhaib Ar-Rumi umpamanya. Suhaib Ar-Rumi adalah orang miskin yang saat dia masuk ke kota Mekah untuk kali pertama dalam keadaan tidak punya harta. Tetapi begitu ia memasuki kota Mekah, kemudian dia mulai berdagang dan Allah berikan kekayaan, ia menjadi kaya. Ketika ia ingin keluar hijrah, dan perlu diketahui bahwa Suhaib Ar-Rumi bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy, sehingga tidak ada yang melindungi dia. Maka begitu dia ingin membawa hartanya untuk dibawa kota Madinah melaksanakan perintah hijrah, maka orang-orang Mekah mencegat Suhaib dan kemudian berkata, apakah kamu mau membawa hartamu? Tidakkah kau ingat kamu masuk kota Mekah dalam keadaan miskin? Maka Suhaib mengatakan, apakah kalau aku tinggalkan harta ini kalian bebaskan, kalian lepaskan saya untuk hijrah? Mereka mengatakan iya. Subhanallah. Harta yang dibangun dari nol itu ia tinggalkan. Tidak ada maknanya itu dibanding keagungan hijrah. Semua bisnis yang telah diupayakan itu, bisnis yang dengan susah payah ia bangun, itu kembali nol. Tapi itu di hadapan manusia. Itu kalau dinilai oleh manusia. Karena begitu Suhaib sampai di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Suhaib dari kejauhan. Rasul berteriak, Rabihal ba'i ya Bayahya, Rabihal ba'i ya Bayahya. Beruntunglah perdaganganmu wahai Abu Yahya, beruntunglah perdaganganmu wahai Abu Yahya. Abu Yahya adalah panggilan untuk Suhaib. Jadi di mata Allah dan Rasulnya, perdagangan yang nol itu, upaya yang bangkrut itu ternyata dinilai beruntung. Jadi mari kita mulai memandang sesuatu dengan cara pandang Allah dan Rasulnya. Karena tidak sulit buat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti semua itu, sederhana sekali. Bukankah semua kekayaan langit bumi ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi hanya kekayaan kita yang tidak ada apa-apanya, kemudian Allah dengan mudah mengembalikan itu kalau kita hijrah karena Allah dan Rasulnya. Abu Salamah punya kisah yang berbeda radhiyallahu anhu. Ketika ia berniat hijrah, maka dia ajak istrinya dan anaknya yang masih bayi. Begitu dia ingin mengajak istrinya, ternyata ia dicegat juga oleh keluarga besar istrinya. Begitu Abu Salamah berniat untuk melaksanakan hijrah, maka dia dihalangi, istrinya tidak boleh dibawa oleh keluarga besar istrinya. Kemudian setelah itu anaknya Abu Salamah yang masih bayi pun dirampas oleh mereka dan silahkan Abu Salamah pergi sendirian. Melihat perbuatan itu maka keluarga besar Abu Salamah marah. Akhirnya mereka mengatakan kalau istrinya Abu Salamah diambil silahkan, itu anak kalian, tapi anaknya Abu Salamah harus dikembalikan karena itu anak kami juga. Maka terjadilah perebutan. Bayangkan seorang bayi tangannya tarik kanan tarik kiri, tarik kanan tarik kiri, sampai kemudian terjadi adalah bahkan disebutkan bahwa tangannya kemudian cacat. Subhanallah, Abu Salamah seorang diri, dia harus berangkat pergi meninggalkan istrinya, belahan jiwanya, buah hatinya ia tinggalkan demi hijrah. Begitu seterusnya. Inilah beberapa contoh dari betapa hijrah memerlukan sebuah pengorbanan. Dan puncak contohnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pengorbanan yang sederhana, tetapi taruhannya adalah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihargai 100 ekor unta oleh orang-orang Quraisy. Rasul menjadi buruan. Rasul tiba-tiba menjadi orang yang dikejar-kejar. Bukan hanya oleh orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy dengan sangat lancang mereka
membuat sayembara bagi siapapun yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, memberitahukan di mana Muhammad, maka ia berhak mendapatkan 100 ekor unta. Tentu kekayaan yang tidak sedikit, 100 ekor unta. Kepala Rasul kita dihargai dengan 100 ekor unta. Ini semuanya adalah pelajaran yang amat mahal buat kita semuanya. Betapa ternyata hijrah memerlukan pengorbanan. Hijrah memerlukan kekokohan. Hijrah memerlukan keimanan. Ada di antara kita ketika harus berhijrah, mungkin dari sebuah tempat yang tidak baik, mungkin dari sebuah komunitas yang tidak baik, mungkin dari tempat pekerjaan yang tidak baik, mungkin dari kebiasaan, tingkah laku, akhlak yang tidak baik, mungkin dari dosa-dosa yang digandrungi dan menjadi candu. Ini semuanya memerlukan pengorbanan. Yakinlah bahwa pengorbanan kita semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang terlewatkan. Yakinlah itu. Dan yakinlah bahwa mudah sekali buat Allah Subhanahu wa taala menggantikan bahkan lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Para ulama bahkan membuatkan sebuah kaidah menarik buat kita untuk mengingat-ingat kalimat ini sebagai penguat bagi siapapun di antara kita semua yang sedang berupaya untuk hijrah dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Yang pasti memerlukan perjuangan, pasti tidak mudah, pasti memerlukan pengorbanan. Para ulama mengatakan bahwa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Subhanallah, kalimat yang luar biasa. Bahwa kita meninggalkan apa? Kalau seorang Suhaib meninggalkan semua bisnisnya, Asma berhadapan dengan orang yang sangat zalim, Abu Salamah harus meninggalkan keluarganya, Rasulullah SAW dihargai kepalanya, Abu Bakar As-Siddiq dengan semua pengorbanannya, bahkan dia pun bertaruh nyawa. Begitu seterusnya, semua sahabat punya tantangan masing-masing dan diperlukan pengorbanan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan posisinya. Tapi semua yang ditinggalkan, semua yang direlakan karena Allah, Allah akan menggantinya. Bahkan lebih baik dari yang ditinggalkan. Itulah di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala selalu bahkan seringkali mengait hijrah itu dengan dua hal, yaitu iman dan jihad. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata iman, kemudian hijrah, kemudian jihad. Karena tanpa iman orang mustahil hijrah. Maka orang harus punya iman dahulu. Siapa yang mau meninggalkan sebuah penghasilan perekonomian, apalagi kalau dia berpikir bahwa ia memiliki anak sekian, kebutuhan semakin mahal, dia punya keluarga, tapi dia sadar tempat kerjanya adalah tempat kerja yang penuh dengan syubhat, atau mungkin bahkan tempat kerja yang haram. Hanya orang beriman yang mampu meninggalkan itu, dan selamat bagi Anda. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki dan keluarga Anda yang berani meninggalkan rezeki yang haram. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada Anda semuanya yang tengah berupaya untuk meninggalkan itu semua. Begitu seterusnya. Yang lainnya bukan hanya masalah rezeki, memerlukan kekuatan iman untuk hijrah. Begitu hijrah, baru kita akan bicara tentang jihad. Jihad dengan harta kita dan jihad dengan jiwa kita. Dalam sejarah pun demikian. Iman, kemudian peristiwa hijrah, baru kemudian nanti turun perintah jihad. Itu urutannya, sebagaimana urutan disebutkannya dalam Al-Quranul Karim. Maka bagaimana orang mau berjihad kalau ia masih berkubang di tempat yang kotor, yang keruh? Kemudian tiba-tiba bicara jihad, itu sesuatu yang tidak mungkin. Karenanya Allah mengaitkan kata iman, hijrah, dan jihad.
Mari kita renungi satu ayat sebagai penutup kita, surat Ali Imran ayat 195. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji yang luar biasa dan sesuai dengan pengorbanannya. Semakin berat pengorbanannya, semakin besar pahalanya, ini sesuai. Dan ini menunjukkan betapa hijrah adalah sebuah amal yang amat besar dan mulia. Lihat janjinya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka orang-orang yang hijrah dan diusir dari negeri mereka, disakiti di jalanku, subhanallah. Kita tadi mendengarkan kisah betapa banyak bermacam-macam mereka disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka disakiti di jalanku, mereka memerangi, mereka dibunuh, bahkan aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai balasan dari sisi Allah, dan Allah di sisinya memiliki tempat kembali dan balasan yang baik. Cukuplah ini sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun di antara kita yang sedang bertekad untuk hijrah. Mari kita tekadkan untuk hijrah. Memang dia perlu pengorbanan, tapi yakinlah pahalanya begitu agung. Yakinlah apa yang kita tinggalkan pasti diganti Allah, bahkan lebih baik dari yang kita tinggalkan. Dan yakinlah bahwa inilah momentum terbesar sepanjang sejarah hidup Nabi SAW, dan dari situlah kemudian kebesaran Islam baru bisa dihasilkan. Dengan itulah maka ketika kita berani hijrah dalam kehidupan kita, maka mudah-mudahan inilah momentum terbesar dalam kehidupan kita, yang setelah itu kita meraih kebesaran dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم